Saya sendiri kan punya kategori tentang Pancasila ini dalam kaitannya dengan syariah. Kategori yang pertama bahwa syariat itu tidak bertentangan dengan syariah. Kategori yang kedua bahwa Pancasila ini sesuai dengan syariat. Yang ketiga adalah Pancasila ini adalah syariat itu sendiri. Saya punya kecenderungan pendapat yang nomor dua itu yang jalan tengah. Kenapa Pancasila tidak dikatakan tidak bertentangan dengan syariat? Karena sila-sila yang mana yang bertentangan dengan ayat yang mana, bertentangan dengan hadis yang mana, kan tidak ada. Alhamdulillah pada pagi ini kami akan melakukan wawancara dengan tema besar yaitu Indonesia sebagai Dar al-Mitsak. Seperti yang kita ketahui Kiai, pada tahun 1945 sidang BPUPK itu kan mengalami banyak sekali perdebatan begitu tentang bagaimana sih sebenarnya meletakkan atau bagaimana relasi hubungan yang jelas ya antara agama terutama Islam begitu dengan negara. Nah ini kemudian sampai hari ini Kiai kami melihat sebenarnya itu belumlah tuntas. Ada banyak sekali perdebatan yang terus saja hadir, terutama pada tanggal pada tanggal 17 Agustus, terus kemudian hari-hari lainnya yang mengatakan bahwa 7 kata itu semestinya tidak hilang karena itu adalah pengejuan tahan ya daripada Islam itu sendiri yang berjuang. Nah, kalau itu hilang ini kan kekalahan kita sebetulnya. Jadi ada banyak sekali narasi yang seperti itu. Nah, sehingga kemudian Kiai kami ingin bertanya pada awalnya bagaimana sebenarnya ya cara memetakan sekte-sekte Islam dalam memahami sistem politik negara antara Sunni, Syiah, Khawarij yang terjadi pasca Rasulullah wafat, Kiai. Ya, menurut yang saya tahu, seluruh kaum muslimin, sekurang-kurangnya mayoritas kaum muslimin mengatakan bahwa kehadiran negara itu adalah niscaya, wajib, ya kan? Tentang seperti apa bentuknya, tentang sistemnya seperti apa, tidak ada kesepakatan. Tidak ada kesepakatan karena negara ini sesungguhnya bukan tujuan. Tujuannya adalah akan tetapi kehadiran negara bukan merupakan sarana untuk mencapai tujuan. Ya. Tidak ada perbedaan dalam hal itu antara Ahlus Sunnah, Syiah maupun Khawarij. Tapi ada perbedaan yang mendasar dari Syiah, bahwa Syiah itu punya pendapat bahwa nasibul imam merupakan rukun min arkaniddin wa aslun min usuliddin, merupakan salah satu rukun iman. Sementara menurut yang lain kehadiran negara ini adalah syariat, bukan rukun iman. Hanya di situ saja perbedaannya. Karena kehadiran negara itu hanya sebagai wasilah bukan maqasid, maka dapat difahami bahwa di dalam teks-teks Al-Quran maupun As-Sunnah tidak ditemukan satu ayat pun, satu hadis pun yang menjelaskan negara ini harus berbentuk seperti apa, harus menggunakan sistem apa, ada itu. Itu sepenuhnya diserahkan kepada ijtihad manusia di berbagai tempat dan di berbagai zaman itu. Itu mungkin. Halo? Pak Budi masih di mute, ya, Pak Budi. Ya, halo. Ya,
Kalau kita tarik ke belakang Kiai, pada zaman Rasulullah sebenarnya bagaimana sih sebenarnya apa ya, latar belakang berdirinya negara Madinah, latar belakang berdirinya negara Madinah dan implementasinya yang kira-kira relevan untuk saat ini. Ya, apa namanya, kehadiran negara Madinah itu sejarahnya cukup panjang. Berdirinya negara Madinah itu dimulai sejak sebelum Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah. Kita tahu bahwa sekitar tahun 10, 11, 12, dan 13 banyak orang-orang Madinah, yang dimaksud adalah penduduk Madinah yang asli, yaitu kabilah Khazraj dan Aus, datang ke Mekah dalam setiap musim, yakni musim haji, dalam rangka untuk melaksanakan ibadah haji. Kehadiran orang-orang Aus dan Khazraj ke Mekah itu tidak disia-siakan oleh Nabi. Kalau Nabi itu bisa dikatakan kurang berhasil untuk mengislamkan orang-orang Mekah, akan tetapi sangat berhasil untuk mengajak orang-orang Madinah yang datang setiap musim haji mendekati mereka, dan mereka itu dengan gampang untuk mengikuti Nabi. Sehingga kita kenal dengan apa yang namanya Bai'atul Aqabah. Bai'ah Aqabah yang pertama dan Bai'ah Aqabah yang kedua. Bai'ah Aqabah yang pertama itu artinya janji setia antara orang-orang Aus dan Khazraj dengan Rasulullah, bahwa mereka akan benar-benar setia kepada Rasulullah dan tunduk terhadap aturan Islam. Disebut Bai'ah Aqabah karena bai'ahnya terjadi di Aqabah. Tahun berikutnya yang hadir dari Madinah ke Mekah dengan jumlah yang lebih besar lagi. Mereka juga melaksanakan bai'at yang disebut dengan Bai'atul Aqabah yang kedua. Mereka sangat setia dengan Nabi dan mengundang Nabi untuk hijrah ke Madinah. Islam ternyata sudah tersebar lebih dulu di Madinah sebelum Rasulullah itu hijrah. Sebelum Rasulullah hijrah, Islam sudah tertanam begitu kuat di Madinah. Kemudian terjadilah hijrah. Yang dilakukan Nabi setelah hijrah itu apa? Yang pertama adalah membangun masjid, Masjid Quba dan Masjid Nabawi. Yang kedua adalah melakukan taklif, yakni taklif qulubil ansar, ya, menyatukan hatinya sahabat-sahabat Ansar yang terdiri dari dua suku, yakni suku Aus dan suku Khazraj. Aus dan Khazraj ini merupakan dua suku yang terjadi konflik perang bertahun-tahun, tak kurang dari 120 tahun. Akan tetapi mereka menjadi damai setelah kehadiran Islam ini. Oleh Allah digambarkan wa'allafa baina qulubihim. Allah Ta'ala yang menyatukan hati mereka. Law anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim. Andai kata kekayaan di atas bumi ini kamu gunakan Muhammad untuk menyatukan orang-orang Khazraj dan Aus, niscaya kamu tidak akan mampu menyatukan mereka. Akan tetapi walakin Allah baina qulubihim, akan tetapi Allah yang berkehendak menyatukan hati mereka. Aus dan Khazraj ini yang kemudian dikenal dengan sahabat Ansar. Itu taklif. Yang ketiga yang dilakukan Rasulullah adalah al-mu'aqad, menciptakan persaudaraan antara Ansar dan Muhajirin. Sahabat-sahabat Muhajirin ketika hendak hijrah ke Mekah, banyak problem yang harus dihadapi. Pertama, meninggalkan tanah air. Yang kedua, harta kekayaan yang mereka miliki harus ditinggalkan. Yang ketiga adalah ya kondisi perjalanan yang sangat tandus dengan transportasi seadanya. Kemudian kira-kira sampai di Madinah ini akan numpang di rumahnya siapa?
Akan tetapi ternyata kehadiran Muhajirin mendapatkan sambutan hangat dari sahabat-sahabat Ansor. Ini berkat kebijakan Nabi yang melakukan mu'akhad, persaudaraan. Jadi Nabi melakukan akha baina rajulin minal ansar wa rajulin minal muhajirin. Seorang dari Ansar dan seorang dari kalangan Muhajirin dipersaudarakan. Sehingga benar-benar terjadi persaudaraan yang luar biasa yang berbasis kepada ukhuwah imaniyah yang lebih dahsyat daripada ukhuwah nasabiyah. Kekayaan yang mereka miliki dibagi dua antara dia dan saudaranya yang datang dari Mekah. Rumahnya di tempat untuk berdua. Bahkan kalau punya istri dua, ya ia siap yang Ansor itu untuk menalak salah satunya agar supaya dikawin dengan saudara yang Muhajirin. Itu luar biasa. Ukhuwah imaniyah yang luar biasa itu. Bahkan ada seorang namanya Sa'ad bin Rabi menawarkan kepada Abdurrahman bin Auf. Dia mengatakan, saya merupakan orang yang paling kaya di Madinah ini. Kalau Anda ini mau, silahkan separuh harta saya bagikan. Dan saya punya dua istri, silahkan dipilih yang mana yang paling cantik, akan saya cerai. Akan tetapi Abdurrahman bin Auf tidak merespon tawaran. Yang alhasil terjadi persaudaraan luar biasa yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, walladzina tabawwa'ud dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Artinya orang-orang Ansar yang lebih dulu bertempat tinggal di Dar, maksudnya di kota Madinah, mereka benar-benar sayang dan cinta kepada orang-orang yang hijrah dari Madinah ke Mekah. Bukan hanya itu, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Mereka itu lebih mengutamakan sahabat Muhajirin daripada dirinya sendiri. Saya sulit membayangkan kalau ada orang punya nasi satu bungkus, tapi ada temannya yang memerlukan, kemudian mengutamakan temannya. Sulit membayangkan terjadi saat ini. Akan tetapi itu benar-benar terjadi di kalangan sahabat Ansar dan Muhajirin. Itu langkah yang ketiga yang dilakukan oleh Nabi. Yang keempat adalah Misakul Madinah itu, yang tidak hanya mengatur sahabat Muhajirin dan Ansar, akan tetapi penduduk yang lain yaitu Yahudi. Karena negara Madinah itu terdiri dari tiga golongan. Yang pertama Ansar, yang kedua Muhajirin, yang ketiga orang Yahudi. Dari situlah lahir yang namanya negara Madinah. Itu. Baik, artinya dengan demikian ada banyak sekali faktor yang melatar belakangi sehingga kemudian negara Madinah itu terbentuk. Iya. Apa namanya, setelah Rasulullah hijrah ke Madinah, demikian gitu ya. Oke. Lalu kemudian dan perlu ditambahkan bahwa pada saat Rasulullah masih ada di Mekah, meskipun penyiksaan dan penindasan luar biasa, Rasulullah tidak mendapatkan izin untuk melawan dengan kekerasan yang disebut dengan perang, ya kan. Baru ada izin setelah Rasulullah itu punya negara di Madinah. Sehingga oleh sebagian ulama bahwa perang dalam Islam itu sesungguhnya adalah didifa'i 'anil mawjud, untuk mempertahankan apa yang ada, bukan diijadi malam yujad, bukan untuk mewujudkan apa yang belum ada. Artinya perang itu untuk mempertahankan negara itu. Karena negara sudah ada, maka adalah perang gitu. Itu tambahannya. Baik, dengan kata lain bahwa jihad itu belum ada perintah sebelum negara itu benar-benar terbentuk dan siap untuk dipertahankan, bukan untuk mengekspansi, kan kira-kira begitu Kiai. Lalu Kiai, bagaimana kemudian sebenarnya Islam memandang sebuah negara? Menurut pandangan Kiai seperti apa? Apakah Islam bisa dijadikan sebuah ideologi negara?
Ya, sudah sangat bisa. Islam itu Hmm, adalah jami'un likulli khairin kan. hmm, hmm, Islam itu adalah sesuatu yang menampung segala kebaikan. hmm, hmm, hmm. Islam yang di dalamnya ada akidah, ada akhlak, ada syariat. Sampai dikatakan bahwa tiap-tiap sesuatu yang diperintahkan oleh Islam pasti karena di dalamnya ada masalah. Tiap-tiap sesuatu yang dilarang oleh Islam pasti karena di dalamnya ada mafsadah. Hmm, hmm. Sudah barang tentu Islam yang sedemikian pula, yang sedemikian ya sangat layak untuk dijadikan ideologi negara. Baik. Jika demikian Kiai, begini, tentu mungkin Kiai juga pernah mendengar ya, dan banyak mendapat kemasukan bahwa ada sekelompok dari saudara kita yang menginginkan berdirinya negara Islam di Indonesia, yaitu tegaknya khilafah begitu. Kita sebut saja begitu Kiai, tegaknya khilafah. Lalu mereka kemudian selalu mengatakan bahwa Madinah sebagai sebuah role model untuk berdirinya sebuah negara Islam di Indonesia ini. Pertanyaannya adalah apakah ini sudah bisa dijadikan hujah ya, atau sebuah contoh atau ya hujah untuk kemudian diterapkan di Indonesia ini, Kiai? Ya tidak bisa sepenuhnya karena negara Madinah itu sesungguhnya pada dasarnya adalah negara demokratis kan. Rasulullah itu sangat demokratis. Setiap-tiap ada persoalan besar pasti melibatkan para sahabat yang lain. Sepanjang itu bukan wahyu ya. Meskipun demikian tidak ada pemisahan kekuasaan. Tidak ada pemisahan kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Karena tiga kekuasaan ini seluruhnya ada di tangan Rasulullah. Rasulullah adalah Ad-Imamul Akbar, adalah kepala negara. Di sisi yang lain mereka adalah legislatif karena aturan-aturan yang digunakan langsung ia terima dari Allah Subhanahu wa taala. Dan di satu sisi beliau adalah Qadil Qudot, adalah hakim agung ya kan. Sudah barang tentu tidak bisa diterapkan di sebuah negara modern ya, seperti sekarang yang sudah memisahkan tiga kekuasaan ini. Dan saya tidak ngerti apa yang disebut dengan negara Islam itu. Mungkin bisa ditanyakan negara Islam itu negara seperti apa? Ya. Yang saya yakini bahwa Islam itu harus ditegakkan. Islam harus dilaksanakan oleh setiap orang. An aqimuddin wa la tatafarraqu. Tegakkanlah agama Islam. An aqimu ini tujuannya kepada siapa? Kepada setiap kaum muslimin. Baik yang ada maupun yang awam, baik itu penguasa ataupun itu rakyat. Sekurang-kurangnya melaksanakan apa yang menjadi kewajiban. Apa yang dilarang oleh Allah ditinggalkan, apa yang diperintahkan oleh Allah dilakukan, itu kan menegakkan agama. Sudah barang tentu ada yang agama, ada yang fardu kifayah, ada yang fardu ain. Saya yakin menegakkan agama itu adalah kewajiban setiap orang itu. Ya. Baik. Kalau ada suatu negara di mana ajaran Islam benar-benar ditegakkan oleh kaum muslimin yang ada di dalamnya, saya yakin itu sudah negara Islam. Ya. Baik. Lalu begini Kiai, jika demikian artinya kan sebenarnya setiap daripada individu kita ini sebenarnya kan ya sudah berkewajiban ya untuk menegakkan Islam, meninggikan Islam begitu. Artinya tidak wajib melalui sebuah negara yang dinamakan misalnya dalam bentuk khilafah dan yang lain seperti itu kan, kira gitu. Dalam bentuk Indonesia yang Pancasila ini saja kita sudah mempunyai kewajiban itu kan, kira-kira begitu Kiai ya? Iya, kewajiban. Dan tidak ada masing-masing punya punya komitmen untuk melaksanakan ajaran agamanya, dan negara tidak menghalang-halangi untuk melaksanakan ajaran itu. Lalu gini Kiai, bagaimana dengan misalnya ada sebuah kalimat misalnya, oh ini Indonesia termasuk Darul Kufur
karena pertama tidak menerapkan sistem Islam, terus yang kedua walaupun pemimpinnya Islam tetapi masih menggunakan hukum-hukum togut gitu kira-kira. Jadi bagaimana sebenarnya memandang apakah Indonesia ini juga termasuk di dalam Darul Kufur atau Darussalam atau apa, Kiai, menurut Kiai? Darul Islam dan Darul Kufri itu tidak ada dalam Al-Quran dan tidak ada di dalam As-Sunnah, tidak ada istilah itu. Istilah Darul Kufri dan Darul Islam itu datang kemudian. Kalau tidak keliru, yang memunculkan pertama kali istilah itu adalah Imam Abu Hanifah. Tidak ada, tidak ada. Dan harus dibedakan antara Darul Islam dan Daulah Islamiyah. Darul Islam itu tidak berarti negara Islam. Ya. Karena Darul Islam itu artinya wilayah Islam. Wilayah itu hanya merupakan sebagian unsur daripada negara. Karena rukun-rukun negara itu bukan hanya wilayah, akan tetapi konstitusi dan seterusnya. Dari Darul Islam itu wilayah Islam. Oleh karena itu benar apa yang diputuskan oleh NU dulu di Banjarmasin, bahwa Indonesia khususnya Jawa adalah Darul Islam, wilayah Islam, bukan negara Islam. Bukan negara Islam. Lalu begini, Kiai, bagaimana kemudian ada sebagian dari kawan-kawan kita yang memahami bahwa malam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Jadi barang siapa yang tidak berhukum dengan hukumnya Allah, maka itu termasuk kafir, kira-kira gitu. Itu ini yang sering dipakai untuk mengatakan bahwa demokrasi adalah buatan manusia, buatan kafir. DPR produk-produknya juga masih produk kafir. Sehingga kemudian ini harus segera diganti begitu. Ini bagaimana pandangan? Untuk memahami ayat ini harus memadukan antara dua kaidah. Kaidah yang pertama adalah ma'rifatus sabab yurisu ma'rifatal musabbab. Artinya kita harus tahu lebih dulu sababun nuzul daripada ayat ini. Yang kedua adalah kaidah yang mengatakan al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Dua kaidah ini nampaknya akan bertentangan ini. Bagaimana cara memadukannya? Pertama-tama saya ingin mengatakan bahwa ayat ini sangat umum. Di mana letak keumumannya? Yang pertama adalah pada man, barang siapa. Barang siapa ini kan tidak hanya tertuju kepada penguasa, tidak hanya tertuju kepada pemerintah, akan tetapi tertuju kepada setiap orang yang yang sedang memikul amanat sampai kepada level yang paling kecil. Iya, presiden iya masuk dalam keumuman aman, ya kan? Gubernur iya, bupati iya, camat iya, kepala desa iya, bahkan juga kepala sekolah juga masuk itu di dalam. Barang siapa yang tidak menggunakan hukum Allah, misalnya ada kepala sekolah meluluskan orang yang tak berhak untuk lulus dan tidak meluluskan orang yang berhak untuk lulus masuk di dalam aman. Barang siapa yang tidak memutuskan dengan hukum Allah yang benar, ia kafir, kan gitu. Itu keumuman yang pertama. Wa man lam yahkum bima, dengan sesuatu. Berarti menyangkut persoalan apa saja. Apakah begitu maksudnya? Pertama-tama harus melihat dulu sababun nuzul daripada ayat ini. Sababun nuzul daripada ayat ini terkait dengan orang-orang Yahudi. Pada satu saat orang Yahudi membawa dua orang yang telah melakukan perzinaan, laki-laki dan perempuan, minta putusan kepada Nabi. Sudah barang tentu yang diinginkan adalah putusan yang ringan. Lalu Nabi bertanya kepada orang Yahudi itu, apakah di dalam kitab Taurat itu tidak ada hukum rajam? Mereka mengatakan tidak ada, katanya. Lalu dikatakan oleh orang yang lain, bohong ini. Di dalam kitab Taurat itu ada hukuman rajam. Oleh karena itu maka turun ayat wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Barang siapa tidak berhukum dengan hukum Allah yang disertai dengan pembangkangan sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi, maka mereka itu kafir.
disertai dengan pembangkangan dan pengingkaran terhadap hukum Allah itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita akan berbicara tentang hukum taklifi ini. Hukum taklifi itu yang meliputi wajib, sunnah, haram, makruh, mubah, itu namanya hukum taklifi. Hukum taklifi ini tidak bisa dipisahkan dengan hukum wad'i. Hukum wad'i, ya kan? Hukum wad'i. Oleh karena itu setiap aturan itu tidak bisa dipisahkan dengan kondisi orang, tidak bisa dipisahkan dengan kondisi masyarakat, ya kan? Tidak bisa dipisahkan dengan definisi orang, baik secara politik, secara ekonomi, secara sosial, dan seterusnya. Dengan demikian, maka sesungguhnya penerapan Islam ini tidak dipaksakan. Karena kondisi manusia itu ada dua, ada hala ikhtiariyah, ada hala ittirariyah. Ada kondisi normal, ada kondisi tidak normal. Oleh karena itu sangat bijak ulama-ulama kita kaum Nahdliyin di zaman dulu yang memberikan jalan solusi yang sangat bijak, menerima Pancasila, menerima dihapuskannya 7 kata dan seterusnya. Itu. Ya, baik Kiai. Tadi Kiai sempat menyinggung hasil Munas Alim Ulama di Banjar, di Kalimantan. Tetapi ada juga hasil Basul Masail di Banjar Jawa Tengah yang di situ menghasilkan bahwa orang-orang yang non Muslim itu al-muwatin, jadi mereka disebut non Muslim begitu dalam konteks berbangsa dan bernegara begitu. Tetapi kemudian ada banyak sekali narasi yang mengatakan bahwa NU sudah ingin mengganti ayat Al-Qur'an. Ini sudah masuk dalam bentuk daripada kekafiran, artinya keluar dari Islam, dan mereka juga termasuk dalam kafir, maka tidak boleh kafir ya kafir begitu, tidak boleh al-muwatinun itu dalam Indonesia, konteks Indonesia gitu. Jadi yang ingin saya tanyakan, bagaimana pandangan Kiai terhadap hasil Basul Masail yang di Banjarnegara Jawa Tengah ini? Ya, kita ketahui bersama bahwa negara Indonesia ini disebut sebagai negara bangsa. Kenapa disebut negara bangsa? Karena kemerdekaan Indonesia ini terwujud dengan perjuangan seluruh komponen bangsa. Bukan hanya umat Islam yang berjasa, akan tetapi penganut agama-agama yang lain juga berjasa. Meskipun tidak bisa diingkari bahwa jasa umat Islam adalah yang paling besar, karena memang mayoritas Indonesia adalah umat Islam. Oleh karena setiap orang, setiap penganut agama itu memiliki peran dalam kemerdekaan Indonesia, maka di sini tidak ada penduduk yang kelas 2, tidak ada warga negara kelas 2. Yang dianggap warga negara kelas 2 itu dulu disebut dengan dhimmi, kan. Berbicara tentang kafir, di dalam kitab-kitab fikih disebutkan tentang beberapa macam kafir, ya kan. Ada kafir harbi, ada kafir musta'man, ada kafir mu'ahad, ada kafir dhimmi. Kafir mu'ahad adalah orang kafir yang negaranya sedang mengadakan perjanjian dengan negara Islam. Itu kafir mu'ahad. Kafir musta'man adalah orang kafir yang sedang memasuki wilayah Islam dengan jaminan-jaminan tertentu. Kemudian kafir dhimmi adalah orang kafir yang menjadi bagian daripada negara Islam dengan ketentuan-ketentuan tertentu. Mereka seluruhnya adalah orang-orang non-muslim yang wajib dilindungi oleh negara. Selain mereka namanya kafir harbi, kafir yang tidak aman dengan kita. Kemudian ada pertanyaan, orang-orang non-muslim di Indonesia ini masuk yang mana? Apakah harbi, apa mu'ahad, apa musta'man, apa dhimmi? Ternyata tidak ada yang aklab. Harbi bukan, dhimmi bukan, musta'man bukan, mu'ahad bukan. Itu rumusan yang di Banjar. Oleh karena tidak ada definisi yang aklab, maka diputuskan saja, mereka sebut saja sebagai non-muslim. Jadi penduduk Indonesia ini
ada dua, ada muslimin, ada ghairun muslimin gitu. Kenapa? Sebab karena untuk menyebut mereka harbi tak mungkin, tidak akrab, menyebut musta'man takrab, dan seterusnya tidak takrab. Sebut saja mereka adalah ghairun muslimin atau non muslim gitu. Iya, iya. Lalu kemudian begini Kiai, jika demikian berarti apakah Pancasila ini sudah berkesesuaian atau relevan dengan dengan Islam itu sendiri? Saya sendiri kan punya kategori tentang Pancasila ini dalam kaitannya dengan syariah. Kategori yang pertama bahwa syariat itu tidak bertentangan dengan syariah. Kategori yang kedua bahwa Pancasila ini sesuai dengan syariah. Yang ketiga adalah Pancasila ini adalah syariat itu sendiri. Saya punya kecenderungan pendapat yang nomor dua, itu yang jalan tengah. Kenapa Pancasila tidak dikatakan tidak bertentangan dengan syariat? Karena sila-sila yang mana yang bertentangan dengan ayat yang mana, bertentangan dengan hadis yang mana, kan tidak ada. Kalau kita buka ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi, tidak akan kita temukan satu ayat pun, satu hadis pun, di mana sila-sila dari Pancasila itu bertentangan dengan itu. Oleh karena itu kita mengatakan, ya Pancasila tidak bertentangan dengan syariat. Sebaliknya kalau kita baca kembali ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi, ternyata banyak yang bersesuaian dengan Pancasila. Oleh karena itu kita katakan bahwa Pancasila tidak hanya bertentangan akan tetapi sesuai. Di bagian lain bisa dikatakan bukan hanya sesuai, tapi Pancasila adalah syariat itu sendiri. Karena begini, dulu terjadi perdebatan di Mesir tentang hukum positif yang sesuai secara material dengan syariat. Apakah bisa diklaim sebagai syariat itu sendiri? Sudah barang tentu ada dua pendapat. Ada yang mengatakan bisa. Hukum positif yang dirumuskan hanya berdasarkan akal sehat saja, tidak berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah, tapi sesuai dengan isinya Quran dan As-Sunnah. Menurut pendapat yang pertama, bisa ketika lain sebagai syariat itu sendiri. Pendapat yang kedua mengatakan tidak bisa, karena perumusan syariat dan hukum positif memiliki metodenya yang tak sama. Ya, semua. Saya milih yang kedua, artinya Pancasila itu sesuai dengan syariat itu. Ya, baik Kiai, kita tahu sekarang ini kan zamannya media sosial, terus zamannya era keterbukaan lah Kiai, yang dimana tidak semua orang itu kan pernah nyantri Kiai, tapi banyak belajar dari internet, banyak belajar hanya melalui tulisan-tulisan sedikit, dan kelompok-kelompok seberang Kiai yang memperjuangkan menerapkan syariat Islam, khilafah dan yang lain-lain, ini kan terus Kiai membanjiri dunia media sosial ini, dan juga mungkin di halakoh-halakoh yang tertutup gitu Kiai. Nah, melalui media ini juga Kiai, apa yang sebenarnya Kiai ingin sampaikan lah kira-kira begitu ke mereka, bahwa apa yang Kiai uraikan tadi kan sebenarnya ya sudah berkesesuaian dengan Islam. Bahkan ada yang mengatakan ya itu syariatnya Islam begitu. Dan latar belakang berdirinya negara juga sudah kita ketahui seperti yang Kiai jelaskan. Apa yang Kiai ingin sampaikan kepada saudara-saudara kita yang terus saja tiap hari ini memproduksi narasi-narasi ini Kiai? Ya, media itu harus dilawan dengan media kan. Iya. Media kita jangan sampai kalah dengan media mereka kan. Akan tetapi dengan konten yang baik, konten yang rasional, konten yang masuk akal kan. Sesungguhnya ada istilah tatbiqus syariah. Apa sesungguhnya yang dimaksud tatbiqus syariah? Tatbiqus syariah itu artinya kan at-tatbiqul qanuni li syariah, atau katakanlah formalisasi syariah kan itu. Ternyata setelah dilihat, fokus mereka adalah hanya menyangkut hudud dan qisas.
menyangkut hukuman, penerapan aturan hukuman, kisos, hudud, takzir, dan seterusnya, tak lebih dari itu. Itu memang penting juga, akan tetapi itu adalah juz'un qalilun, bagian kecil daripada syariat. Syariat itu bukan hanya memotong tangan pencuri. Syariat itu bukan hanya merajam orang yang berzina. Syariat itu bukan hanya membunuh orang yang bunuh. Itu memang bagian dari syariat, tapi itu juz'un qalil, bagian yang terkecil. Lebih penting dari itu adalah pendidikan. Bagaimana umat Islam ini tidak melakukan kejahatan. Bagaimana kaum muslimin itu menerapkan akhlakul karimah. Dan seperti yang saya sampaikan, seandainya misalnya terjadi formalisasi syariat di Indonesia, misalnya orang yang mencuri dipotong tangan, orang yang berzina dirajam atau dihad, dan seterusnya. Saya yakin pelaksanaannya tidak akan banyak berjalan. Maka pertanyaan saya selama ini, kira-kira mulai Rasulullah sampai sekarang, ada berapa orang yang tangannya dipotong karena mencuri? Coba dicari datanya itu. Tidak ada datanya kayaknya. Kira-kira berapa orang? Kenapa? Sebab karena hukuman dalam Islam ini alat buktinya sangat sulit. Memang hukumannya sangat keras, tapi alat buktinya sulit dilaksanakan. Oleh karena itu ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa al-uqubatu fil Islam adalah uqubah nadhariyah. Hukuman dan Islam adalah hukuman yang relatif teoritis, bukan praktis itu. Ya, karena banyak rambu-rambu yang harus ditaati. Kita yakin bahwa ayat tentang potong tangan itu kapanpun tidak bisa diubah, itu harus dilaksanakan. Akan tetapi tidak setiap orang yang dituduh melakukan pencurian harus dipotong tangan. Kenapa? Sebab karena ada pertanyaan yang sering saya sampaikan ini yang perlu dijawab. Pertanyaan yang pertama, kenapa dia mencuri? Pertanyaan yang kedua, dalam kondisi apa dia mencuri? Pertanyaan yang ketiga, milik siapa yang dicuri? Pertanyaan yang keempat, berapa jumlah uang yang dicuri? Selama pertanyaan-pertanyaan itu tidak bisa dijawab, maka potong tangan tak bisa dilaksanakan. Kenapa? Karena berarti masih ada syubhat kan. Sementara selama masih ada syubhat, potong tangan dan had-had yang lain tak bisa dilaksanakan. Tudr'ul hudud bisyubhat. Hukuman-hukuman had itu tidak bisa dilaksanakan selama ada kesangsian. Sekarang kalau kita melihat satu orang, benar-benar melihat orang melakukan berzina, jelas itu. Apa kita bisa melapor ke pengadilan bahwa saya melihat orang melakukan berzina? Kan tak mungkin. Karena alat pembuktian zina itu hanya dua. Yang pertama adalah pengakuan, yang kedua adalah kesaksian 4 orang. Mana mungkin ada 4 orang menyaksikan perzinahan. Dan saksi yang 4 orang itu orang yang berkualitas. Orang yang diterima, diakui kejujurannya di tengah-tengah masyarakat. Mana mungkin itu? Mana mungkin? Pertanyaannya gimana kalau pakai CCTV? Tak bisa. Kenapa tak bisa? Karena visi Islam itu tidak untuk mengungkapkan kejahatan-kejahatan yang seperti itu. Justru visinya Islam adalah menutupi aurat-aurat, aib-aib yang seperti itu katanya. Rasulullah bersabda, man ata min hadhil qadurati syai'an falyastatir bi dzikrillah. Barang siapa melakukan aib-aib seperti ini, seperti perzinaan, tolonglah dia menutup dengan tabir Allah. Artinya jangan mengaku. Oleh karena itu, kalau kita bertemu dengan orang yang berzina, benar-benar berzina, sudah barang tentu tuduhannya bukan zina. Karena kalau kita mengatakan dia berzina tanpa punya 4 orang saksi, justru kita yang dihad karena telah melakukan ghadab. Sampaikan saja ke pengadilan bahwa terjadi perselingkuhan. Perselingkuhan itu tidak identik dengan zina. Kalau hanya perselingkuhan sudah barang tentu bukan
bukan had zina, bukan rajam, bukan dera 100 kali, tapi mungkin hanya ya masuk penjara berapa bulan mungkin. Iya. Baik, terima Oke. kasih Kiai. Luar Iya. biasa, data-data itu pasti tidak ada Kiai, karena kita juga tahu mungkin penghapusan potong tangan itu kan ketika masa Khalifah Umar atau siapa gitu yang melihat, wah ini terlalu banyak ini orang kalau dipotong terus kan kira-kira gitu. Itu mungkin sejarah-sejarah seperti itu tidak mereka baca kira-kira gitu Kiai. Iya. Ya. Oke, selanjutnya Kiai, saya ingin mengucapkan terima kasih dan insya Allah mudah-mudahan bisa sowan ke Kiai. Selanjutnya ada 1-2 pertanyaan yang akan disampaikan oleh Bapak Hatim Ghazali. Oh ya, Kiai, mohon izin, saya mau konfirmasi Kiai, mohon maaf, saya menyambung beberapa pertanyaan, dimulai dari yang terakhir. Yang pertama tadi soal hukum potong tangan gitu, hukum potong tangan, terus kemudian dan ini sifatnya qat'i gitu kan. Tetapi kemudian Kiai mengatakan ketidakmudahan untuk diterapkannya hukum potong tangan ini karena misalnya fikih mensyaratkan 2 hal tadi itu, kesaksian ataupun pengakuan gitu. Kesaksiannya pun tidak rumit gitu, 4 orang dan 4 orang yang terpercaya. Lalu kemudian yang ingin saya katakan sehingga Kiai di ujung mengatakan bahwa ini agak susah diterapkan. Lalu kemudian yang mau saya tanyakan, lalu apa fungsinya syariat Islam dalam konteks hukum yang seperti ini itu ada dalam Al-Quran kalau untuk diterapkan. Karena kalau misalnya kita merujuk pada argumentasi yang seringkali disampaikan oleh kelompok mereka, karena ini seringkali menjadi dasar bagi mereka terkait dengan hukum-hukum yang sifatnya qat'i itu harus segera diterapkan. Lalu apa fungsinya kira-kira hukum-hukum seperti hukum potong tangan itu ada dalam Al-Quran kalau tidak memungkinkan untuk diterapkan? Ya, hukum potong tangan itu sudah ada dalam Al-Quran dan sudah bisa pernah terlaksana. Artinya terlaksana meskipun hanya 1 kali 2 kali kan. Demikian pula rajam sudah pernah terjadi kan. Akan tetapi yang ingin saya sampaikan alat buktinya itu sangat sulit, apalagi kondisi sekarang di mana kejujuran sudah menjadi makhluk langka. Orang yang bisa diterima sebagai syahid kan orang yang benar-benar diakui kualitas akhlaknya di tengah-tengah masyarakat kan itu. Oleh karena itu pada ujungnya lalu yang dilaksanakan adalah hukuman takzir ya kan. Hukuman takzir. Seperti dalam contoh perzinahan tadi, tidak memenuhi syarat untuk dihukum jilid atau hukuman rajam. Ya akhirnya akan dipenjara. Penjara itu takzir kan namanya. Nah, yang kedua adalah yang ingin saya tanyakan lebih jauh Kiai tadi adalah soal di awal sekali Kiai menyinggung soal 7 kata piagam Jakarta gitu, sehingga Kiai memberikan apresiasi yang tinggi terhadap para ulama khususnya Nahdlatul Ulama di masa lalu yang kemudian berhasil menghapus 7 kata itu. Padahal di kelompok yang lain itu dianggap sebagai sebuah malapetaka dengan penghapusan 7 kata itu. Maka yang ingin saya katakan adalah, yang ingin saya tanyakan juga, bukankah dengan adanya 7 kata, penerapan hukum Islam itu lebih memungkinkan terjadi di Indonesia? Kalau kan tentu akan memiliki dampak yang berbeda kalau misalnya tidak ada 7 kata itu dengan adanya 7 kata itu, Kiai. Gimana komentarnya, Kiai? Ya. Pertimbangan para ulama dan para kiai seperti itu adalah itu al-aktu bi akhafid dararain. Mereka dihadapkan kepada 2 doror. Dihapuskannya 7 kata itu adalah doror ya. Akan tetapi pemisahan sebagian besar dari negara kesatuan Republik Indonesia adalah doror yang lebih besar. Kalau Indonesia bagian timur itu sampai berpisah, sebagaimana menjadi ancaman oleh orang-orang Kristen bagian timur, sudah barang tentu orang-orang Indonesia yang ada di Jawa tidak mungkin melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar ke sana. Itu kan doror yang lebih besar ya. Itu. Jadi al-akhdhu bi akhafid dararain atau ikhtiaru ahwanis syarrain, memilih keburukan yang paling ringan tingkat keburukannya. Memang sama-sama buruk, dilematis kan. Akan tetapi saya punya pandangan lain, bahwa menurut saya Pancasila yang sekarang, ketuhanan yang Maha Esa itu, menurut saya lebih baik daripada piagam Jakarta.
Kenapa? Sebab karena Piagam Jakarta itu kan syariat itu. Sementara ketuhanan yang Maha Esa itu adalah akidah itu. Tidak ada gunanya syariat tanpa akidah. Menurut pandangan saya justru itu lebih baik Pancasila dalam bentuk yang sekarang daripada Piagam Jakarta. Dan lagi Pancasila termasuk dengan silanya yang pertama itu bukan mani, bukan penghalang diterapkannya Islam. Kan bukan mani, bukan penghalang itu. Artinya kalau pada suatu saat orang-orang Indonesia sepakat untuk menerapkan Islam di negara ini, itu tidak bertentangan dengan Pancasila. Pancasila itu tidak melarang diterapkannya syariat di sini. Jadi bukan mani. Kalau itu bukan muqtadi, maka sekurang-kurangnya bukan mani. Istilahnya usul fikih kan. Ada muqtadi, ada mani. Muqtadi itu pendorong diterapkannya syariah. Mani menjadi penghalang diterapkannya syariah. Kalau Pancasila ini bukan pendorong, sekurang-kurangnya bukan penghalang. Nah, Kiai, saya mau nanya lebih jauh tentang tadi ahafud dararain itu, antara memilih syariat ataukah soal kesatuan, keutuhan bangsa gitu. Apa yang menjadi pertimbangan Kiai bahwa misalnya menjaga keutuhan itu lebih penting, lebih daruri ketimbang misalnya tadi soal syariat, soal 7 kata itu? Bukankah biasanya seringkali kalau misalnya dalam maqasid itu, maqasid syariah yang selalu hifdzuddin itu selalu diurutkan nomor 1. Apa kira-kira argumentasinya Kiai untuk mengatakan bahwa misalnya keutuhan bangsa itu lebih penting dalam konteks tadi disebutkan ahafud dararain itu? Keutuhan bangsa juga tidak bisa dipisahkan dengan dakwah Islami, ya kan? Kalau Indonesia bagian timur itu berpisah dengan kita, maka kita di sini kan tidak bisa menyebarkan agama ke sana. Sama dengan terpisahnya timur-timur sekarang, kita bisa berbuat apa di sana? Kan tak bisa. Berdakwah Islamiyah ke sana tak mungkin. Akan tetapi selama negara bagian itu berada di pangkuan kita, maka kita bisa menyebarkan agama, mengislamkan mereka itu. Itu kan lebih penting. Oke. Yang terakhir Kiai dari saya, ini yang seringkali dijadikan argumentasi oleh kelompok yang menginginkan berdirinya daulah Islamiyah di Indonesia. Tadi dari ayat yang disampaikan oleh Mas Budi, wa man lam yakum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun gitu. Maka kemudian berdirinya negara itu menjadi wasilah untuk penerapan syariat Islam. Itu bagaimana terhadap pandangan kita terhadap narasi itu? Apa yang bisa kita sampaikan, yang bisa kita lakukan untuk mengcounter itu? Saya tadi belum tuntas tentang menjelaskan pendapat para ulama tentang apa yang dimaksud kafir itu. Salah satu pendapat mengatakan bahwa yang dimaksud adalah mereka yang bukan hanya semata-mata tidak menerapkan syariat, akan tetapi disertai dengan pembanggangan. Pendapat yang kedua mengatakan bahwa yang dimaksud kufur di situ adalah al-kufrul asghar, bukan al-kufrul akbar. Kufur kecil, bukan kufur akbar. Kufur akbar itu artinya kekufuran yang menyebabkan orang keluar dari agama. Golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah sepakat bahwa melakukan dosa besar itu tidak menyebabkan orang itu kafir. Dan itu ya sesungguhnya yang berkewajiban menerapkan Islam itu siapa? Kalau saya yakin tidak berdosa lantaran Islam tidak diterapkan. Yang dimaksud tidak diterapkan itu apa? Kaum muslimin sudah menerapkan di sini, meskipun sebagian ada yang tak puasa dan ada yang tidak salat. Yang paling penting memberikan penyadaran kepada kaum muslimin agar mereka masing-masing itu menegakkan agama, melakukan melaksanakan apa yang diwajibkan oleh Allah dan menjauhi setiap apa yang dilarang oleh Allah, baik itu yang fardu ain maupun yang itu fardu kifayah. Itu barangkali yang paling penting itu.
Mungkin yang dipersoalkan kenapa pencuri tak dipotong tangan, kenapa orang berzina tidak dijam, mungkin itu yang ditanyakan orang kan. Padahal walaupun apa namanya dilakukan formalisasi Islam, syariat di sini belum tentu pencuri dipotong tangan, seperti yang saya sampaikan tadi itu. Oke, Kiai. Terima kasih banyak, Kiai.